wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala faslun wa man istahdatsa milka amatin haruma 'alil istimta'u biha hatta yastabri'aha. Ya. In kanat min dawatil haidhi bi haidatin wa in kanat min dawatis syuhuri bi syahrin faqat wa in kanat min ada mananya di situ? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Barang siapa baru saja memiliki seorang budak wanita, Naam. haram baginya berhubungan badan dengannya sampai budak wanita itu menyucikan rahimnya. Kemudian ingkanat terus di bawahnya. Jika dia adalah wanita yang masih mengalami haid, maka iddahnya 1 kali haid. Naam. Jika dia adalah wanita yang menjalani iddahnya dengan hitungan bulan, Naam. maka lamanya 1 bulan. Ya. Jika dia adalah wanita yang sedang hamil, Naam. maka iddahnya sampai melahirkan. Qala faslu wa man istahdatsa milka amatin haruma istimta'u biha hatta yastabri'aha. Apa dia tadi? Depannya? Barang siapa? Apabila tuannya Ummu Al-Walad meninggal. Di atas lagi, di atas. Pertama tadi. Apa dia bilang? Barang siapa baru saja memiliki seorang budak wanita, haram baginya berhubungan badan dengannya sampai budak wanita itu mensucikan rahimnya. Ya. Barang siapa yang baru memiliki budak wanita. Budak wanita ini dia kalau abdun itu budak laki-laki, kalau amatun ini budak perempuan. Ini terjadi dalam satu peperangan. Jadi kalau perang Islam antar kafir itu menjadi budak tersebut itu, ya tak? Maka diharamkan hal tersebut apabila baru memiliki seseorang itu budak perempuan, amah namanya, itu haram istimta'. Ada istimta' tadi, bersenggama dengan dia, hatta sehingga dia membersihkan rahimnya. Rahim bersihkan apa? Rahim dibersihkan. Makanya kemarin itu kalau orang yang mutawaffa anha zaujuha, yang wafat suaminya untuk 4 bulan 10 hari baru bersih rahim itu. Ya, jadi kalau orang talak 3 itu 3 bulan 10 hari. Tidak, itu iddatul wafat. Iddatul talak 3 bulan 10 hari. Tapi kalau ya talak 3 bain sama sekali tak bisa sama sekali kembali kepada sang suami itu, atau suaminya kembali kepada wanita itu. Nah, ini baru saja memiliki seorang hamba perempuan dimiliki, maka haram atasnya untuk istimta, artinya hubungan badan dengan perempuan itu. Hatta istabi'a, sehingga perempuan itu membersihkan rahimnya, itu bersih rahim itu. Jadi rahim itu seandainya ingkanat min dawatil haidhi, seandainya perempuan masih datang bulan, masih usia subur namanya. Jadi perempuan usia subur dari usia 9 tahun itu sampai kira-kira masih usia 56 tahun, itu masih datang bulan. Terkadang perempuan ini bisa menopause, apa dia bilang? Menopause itu 40 tahun itu bisa putus sudah datang bulannya. Ya. Jadi kalau perempuan yang datang bulan itu 1 haid itulah dihitung kebersihannya. Kenapa? Keandainya ingkanat min dawatis syuhuri bi syahrin faqat. Seandainya perempuan tuh bulanan, ini bisa datang bulannya, maka hanya dengan 1 bulan itu juga hitungannya. Wa in kanat minan dawatil hamil, seandainya perempuan tuh hamil, ya selesai ketika memiliki itu boleh hubungan ketika dia
meletakkan kehamilannya, artinya melahirkan. Jadi ternyata hubungan itu bukan sembarangan mau kita. Ada hukum yang tertentu supaya diperhatikan masalah tersebut itu jangan sembarangan, karena nikmat tersebut itu yang Anda dapat dimiliki tersebut itu adalah kata kalimat Allah dan kalimat Rasul. Kalau tidak begitu zina namanya. Tuh. Jadi kenapa wanita ini ada yang satu haid? Ya, sekurang-kurang haid itu yaumun walailah, sedikit haid itu sehari semalam. Di perempuan 24 jam tuh datang bersih itu 24 jam, satu hari semalam. Umum perempuan 6 atau 7 hari. Itu perempuan umumnya datang bulan itu yang usia subur 6 7. Itu beda yang pakai pil KB beda. Itu yang beda kalau pakai susu mungkin entah pakai apa nih, pakai spiral entah apa namanya spiral, itu beda. Itu tidak normal lagi. Tersebut itu udah beda dengan obat itu beda. Nah, kalau memang yang normal tersebut itu beda. Nah, kalau perempuan datang dua haid itu 15 hari, arti 1 2 3 4 5 6 7 kotor dia, malam 8 dia bersih. 8 9 10 11 12 13 14 15 bersih tuh, malam 16 kotor lagi. Tuh. Kita perempuan yang subur tadi. Nah, kalau dia merupakan 1 bulan, lepas 1 bulan itu sudah cukup. Setelah selesai itu baru dia boleh hubungan si yang memiliki hamba yang baru tadi. Kalau dimiliki hamba itu, kita beli hamba itu seumpama dalam peperangan, dimiliki atau dibeli dari suatu tuan tersebut itu, kalau dia hamil boleh hubungan setelah dia melahirkan anak yang diadaha itu, yang di perutnya tersebut itu. Nah, apa nih kisahnya ya? Sekarang kita tidak tahu tersebut itu, cuma kita dengar-dengar. Nanti dia akan datang lagi masalah tersebut itu. Bismillah. Kenapa? Wal aslu fi hadza ma rawahu Abu Daud an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Asal daripada hadis itu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya awtasin. Ya, ketika Nabi berkata pada sabaya, itu asir, orang tahanan dari orang-orang kafir, ya, yang dapat dalam peperangan Ghazwatul Hunain. Ghazwatul Hunain itu Taif namanya. Nah, dalam peperangan Taif itu ada sabaya, itu jamak sabiyah. Itu hamba-hamba orang kafir tersebut itu didapat, karena orang itu kalau perang itu sama keluarganya itu masuk. Nah, didapati orang muslim, maka itu namanya hamba. Sabaya autasin la tuta hamilun hatta tada. Jadi ketahui, jangan kau jima itu perempuan itu walaupun dapat kamu sampai dia melahirkan. Kan laki-laki tidak tahanan nengok benda itu. Yang nama laki-laki tak tahanan, nengok yang cantik itu. Udahlah, ya, walaupun ada peperangan masih aja begitu. Ya. La tuta hatta, tapi jangan kamu jima perempuan itu, ya, hamilun hatta tada, yang hamil sampai dia melahirkan dulu. Wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidatan, dan yang la wala ghairu dzati hamlin, kalau selain daripada yang hamil, ya boleh Anda hubungi itu sebadan tahidhu haidatan, sampai dia datang haid satu haidan. Jadi kalau haid 24 jam ya sudah boleh. Kalau ibarat seminggu ya seminggu nunggu. Ya menunggu tidak boleh datang bulan. Kalau datang bulan itu haram hubungan itu, tak boleh. Ya, tak walaupun itu bini kau sendiri pun haram hubungan datang bulan itu. Rasulullah berkata, ujanabu isnau syaikul gilan nikah. Kalau bini datang bulan, semua boleh kau raba, apa saja kau pegang boleh, kecuali nikah. Jima di situ satu jengkal tidak boleh diatak-atik. Kau paham tuh? Ya, dijaga. Kata Nabi, isnau faqal izar. Engkau boleh goyang-goyang tapi di atas kain. Telah basah kah urusan kau lah.
nak dipegang, nak apa sama bini kau terserah kau lah. Tapi kau tak boleh pegang dewek, cocok dewek itu haram. Paham? Kalau dia tak tahanan dia ocokkan, nah biarlah urusan nah. Ngas, gitulah kau. Ngos-ngosan lah kau. Oi. Dedung. Yang di belakang saudara kita, asaren katakan. Tore nah, tore. Ini nak. Mari kemari dulu. Ya. Itu mesti jelas hukum itu mesti jelas dibicarakan. Ya, itu tidak tabu. Walaupun kamu rekam itu urusan kamu lah. Ini fikih ini mesti beritahu tersebut itu. Nabi kata Nabi jangan kamu tiduri ya supaya dia datang sampai dia meletakkan kehamilannya, artinya melahir. Nah, jadi kalau bahasa kita kan kasar kan, jangan nyentuh dulu ya. Nah, itu kan. Kalau udah kasar, jangan nyentuh dulu ya. Nah, sampai dia melahir, jangan nyentuh dulu ya, sampai datang satu haidan, paham? Pernah tuh bini datang haid? Pernah ya? Nah, coba. Tidak boleh. Tidak boleh, haram itu. Jadi nanti kalau bini datang haid kamu tidur begitu, nanti kalau terjadi kehamilan bahaya tuh anak. Bisa jul dia matanya. Ustaz Jul. Ya, bro kata orang boleh ya. Itu hati-hati. Kenapa? Sebab itu. Allah ciptakan sempurna semua. Cuman kenapa bisa begitu lahirnya? Jangan salahkan Tuhan. Kalau Nabi bilang datang bulan jangan hubungan ya. Nah, ya. Kalau kamu lakukan nanti, ya itu tadi. Jangan salahkan kecuali salahkan diri masing-masing. Ya itu kan ada macam-macam tuh anak kejadian. Kamu tidak punya aturan dulu ketika hubungan suami istri. Padahal Allah sudah tetapkan kan di mana benarnya Allah. Iya, Allah tuh asdaqul qailin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah situ dah. Tak bisa otak. Nah, kenapa bisa begitu? Kita yang tak tahu diri tadi, terlalu semangat. Nah, itu tahu nafsu. Ya begitu tadi. Ya, bisa itu dan ini terjadi. Anak kita itu, paham? Nah ya, itu masalahnya ya. Kenapa? Ada tanya tuh. Kenapa jauh-jauh duduk? Sini dekat sini. Nih maju sini dikit. Dingin dekat sini. Nah, ini ramai ceritanya nih. Cerita apa? Cerita isek-isek. Ya, musim-musim dingin ini panas dikit. Dah. Nah. Apakah hukum tadi itu berlaku pada wanita yang sudah menopause, artinya tidak lagi mengalami haid itu? Iyalah kalau tidak haid langsunglah kerja. Dia kan tidak lagi haid gitu kan? Iya, tidak ada haid lagi langsunglah kerja tapi tak ada hasil. Pabrik jalan terus sampai hasil tak ada. Itu namanya menopause itu. Ya. Jadi kalau menikahnya bisa langsung tidak menunggu masa hukum tadi sepertinya harus 1 bulan gitu. Maksudnya? Tidak lagi. Iya, ditengok dulu perempuan itu usia berapa tuh. Kalau pause tanya dulu benar-benar. Tapi kalau dia kematian suami tetap 4 bulan 10 hari baru ya. Kalau dia talak 3 sekawin lagi ya suami udah lain baru boleh. Kalau talak 1 talak 2 tunggu 100 hari itu sajalah. Ya. Lucu kalau laki-laki tahu tuh perempuan datang bulan dia kawin, kalau dia tahu tuh rugi. Karena tidak bakal melahirkan. Karena Rasulullah pernah bilang, ujar Nabi, makanya orang kan mau kawin itu mesti dites dulu. Apa namanya itu? Apa? Imunisasi. Apa namanya? Diperiksa dulu kan? Nah, kandungan telur itu berapa bersih. Jadi sama dokter diperiksa dulu. Nah, ini kira subur dah nih. Periksa, karena yang mudah menetaskan di situ nanti punya kau tuh tetap situ. Nah, baru dia berkembang di situ. Apa guna kawin lama-lama anak tak ada? Kan enak. Paham? Ya. Rasul pernah berkata ujar Nabi, ya. Imra'atun sauda talid khairun min bayda hasna la talid.
perempuan hitam beranak lebih bagus daripada perempuan putih walaupun cantik tak punya anak. Kau pilih mana? Tetaplah yang cantik putih ya tak? Muka kau. Ampang Ustaz bilang kalau tak cantik tutup bantal goyang bawah. Nah, budak-budak nih gila semua nih. Nah, yang paling gila. Ya. Itu mesti jelas ngomongnya ya. Mesti jelas. Tidak bisa ada tabu tuh, ada lagi masalahnya. Karena kamu ditutupi mesti nanya juga. Nanti gelisah nanya di belakang Ustaz. Tadi. Nah, sekarang aku ngomongin langsung. Jangan bertanya lagi rumah. Biar semua dengar kuping tuh. Allahu Akbar. Itu saja. Tanya apa? Ya. Dia nak bertanya tak jadi dia empat tak jadi. Aku pernah Ustaz datang bulan kemarin. Nah, paham. Ya kita belajar. Ayat tidak. Wa qala idza mata sayyidu ummil walad istabra'at nafsaha kal amati. Apa di bawah tu? Baca. Apabila tuannya Ummul walad maka wanita itu harus menyucikan rahimnya layaknya seorang budak wanita lainnya. Tuh. Jadi ummul walad sekarang perempuan itu jadi hamba kita. Ya. Kita tiduri. Tapi tidur itu boleh kalau dia hamil, tunggu hamilannya. Kalau dia haid, tunggu selesai haidnya. Kalau dia sebulan, tunggu sebulannya. Kamu tidur sama dia. Ternyata lahir tuh anak itu yang kita tidur itu. Itu namanya ummul walad, ibu itu. Tidak boleh dijual lagi. Nah, seandainya bosnya meninggal, bosnya menggaya laki-laki itu meninggal. Jadi ummul walad itu ibu si anak yang punya anak tadi, anak bos itu kan anak hamba tadi, itu dia membersihkan dirinya, rahimnya seperti hamba yang lain pula. Tuh kan laki-laki bilang, "Ini kalau aku cinta sama kau ya, kalau aku mati jangan kawin-kawin ya." Haram laki-laki mau begitu. Kata perempuan bilang, "Aku tak kawin lagi bang," katanya kalau sudah abang meninggal. Tidak adalah. Rasulullah contoh saja. Paham tak tuh? Tidak boleh kita bilang, kau ya kalau kawin sama aku, kalau aku mati dulu jangan kawin-kawin ya. Iya kan aja lah, kawinlah setelah itu. Karena ini melanggar hukum Tuhan. Tidak boleh. Ya, beda kan kalau kau dulu berayu dengan bini, beda tak? Itu kan ada kisah itu. Dia bilang, "Bang, kalau aku meninggal bang," dia bilang, "kalau abang meninggal, aku tak kawin lagi lah bang." Namanya. Balik dia tanya, abang bilang, "Kalau aku meninggal, Dek." Nah, beda kan? Kalau perempuan dia tak. Kalau abang meninggal dia bilang, "Aku tak kawin lagi." Ya. Tanya, "Bang," katanya, "kalau aku meninggal gimana bang?" "Kau meninggal," kata dia bilang, Kau tak meninggal aja aku dah nengok-nengok." Jantan gila. Ini grup-grup gila semua tengok nanti. 20 tahun lagi akan tengok nanti. Ya. Ya, ada yang putus piston nanti itu. Ya, beda. Haram kita mengharamkan itu. Ya, menikmah tersebut itu kepada seorang itu. Ya, tidak boleh. Itu nikmat Allah kasihkan tersebut itu. Makanya haram orang menghibiri benda itu. Kan dibuang bijinya kan, karena pot dibuang. Haram itu. Itulah kunci surga tadi. Yang sikok itu pintu surga. Apalagi ketemu dia kan? Hidup tak ada arti kalau benda itu tak ada. Pula apa kamu jualan sana sini? Paham tak? Selagi dia normal tuh, cepat-cepat jangan tunggu-tunggu. Paham tak? Nak pacaran terus kerjaan, bikin dosa aja. Tegang peler. Kerut muka. Sabun. Cerat-cerat ke muka larinya. Bikin dosa. Paham tak usah dengar bilang? Dengar baik-baik. Nah, kena doakan kau. Lambat-lambat bikin dosa, aku dosa juga tak mau tahu sama kau. Anak ustaz juga bengak kena sumpah, cuma aku marahin habis-habis ngomong apa dah. Sedina apa kurangnya sama anak? Tak mempan. Sedina lut apa kurangnya dengan bininya? Tak mempan? Ada, itu tapi mesti beritahu. Nih, ustaz enak beritahu orang anak gitu. Memang anak ustaz juga macam-macam. Ngomong apa? Paham tak? Nah, kalau kau nak ikutlah kau. Kalau saya sekata, seiman ya sama-sama. Kalau tak seiman walaupun anak bukan. Tuh.
Ya dah, itu aja lah. Ya. Jelas ya. Makanya itu masalah besar tersebut itu bagi diri seorang satu itu. Itulah tadi nikmahnya. Kata orang Arab, mazawwasta ma'arab dunia, ma'artul haya. Kalau kamu belum kawin, kamu tak tahu dunia, tak tahu hidup kau. Kau tak tahu kehidupan. Mana tahu tak hidup? Kehidupan tak tahu nikmahnya bagaimana. Ya. Jelas itu. Nah, natanya apa? Protes. Waqala qiyasan 'alal amah. Jadi qiyasan si hamba laki-laki itu qiyasan hamba perempuan. Laki-laki juga begitu. Ya, mestikan ya. Jadi warawa Malikun an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala iddatu ummil walad idza tuwaffi anha sayyiduha haidatan. Nah, dikatakan bahwa iddahnya ibu anak, artinya ibu anak itu bapaknya itu bosnya asal, emak itu hamba tadi kawin, jadi anak itu namanya ama ummul walad namanya, tak boleh dijual lagi emaknya tuh dalam peperangan ya. Iddahnya apa? Nah, iddahnya boleh kawin sama dia idza tuwaffa anha sayyiduha haidatan, apabila wafat bosnya itu, yang ngengkek dia itu, satu haid boleh kawin. Kelain. Jadi satu haid itu bisa 1 minggu, bisa 24 jam bisa. Nah, itu bisa. Itu udah lama dah sebetulnya. Ya. Kalau dia tahu hukum. Nah, wa ummul walad hiyal mamlukatul lati wati'aha sayyiduha. Apa ummul walad apa emak ibunya anak tuh? Hiyal mamlukah, perempuan yang dimiliki, allati wati'aha, yang dijima oleh bosnya itu. Nah, bosnya bukan bos kita sekarang nih, itu bos hamba dulu. Sekarang lain bosnya. Ini ada pula kiai ngintip apa santrinya nih. Tadi baru berita tadi di televisi. Di mana tuh? Lampung apa tadi? Pondok mana tadi itu? Buka-buka, ganteng orangnya. Potongan tuh tak ada dosa. Tadi di televisi sore tadi, di TV One apa kau tengok? Aku bilang. Nah, ada yang kemana yang 13 kan? Coba kau ngaji agama, serban bebelit hati bebelit. Makanya berat itu. Jadi kalau tak tahan lagi cepat-cepatlah sudah, jangan tunggu-tunggu lagi. Paksa mak, paksa bapak, mak, jangan nambah lagi, aku tak tahu kalau apa-apa nanti. Nih tornado aku lari kemana, aku tak salah mak, bapak. Bilang itu tidak salah. Ya. Nanti jangan sampai mencerat ke nasi goreng. Ya, bahaya, tambah pula vitaminnya. Jangan sampai mencerat ke sosis. Nanti beda rasanya. Paham enggak kau? Ya Allah. Tengok ayam saja kawin. Kucing aja kawin. Tak malu kau? Tak malu? Tengok tak? Betul tak? Ayam tet. Bisa dia. Kata kucing. Kau. Tak malu kau? Pelek sebesar-besar kepala kucing. Tak ada malu? Dah haula. Aku tembakkanlah kau supaya malu. Pokoknya kau tak ngaji lagi dia malu lah tu. Ya itu tadi ya. Ini masa sekarang tak bisa lagi, tak tabu lagi, beritahu tu langsung ya. Biar tu mak-mak kau tu tengok di TV, di HP tu tengok tu. Ustaz ngomong terus malam masalah ini. Ya tolong ibu-ibu, bapak-bapak cepatkan anak tu. Kau berusaha nanti besar kau. Ya tak? Kalau kau biarkan anak-anak model begini nih, nanti lambat-lambat. Berusaha besar. Tiap hari gandeng orang dia. Tiap hari share orang, cek orang. Apa hantu belaur? Ya. Paham? Ya. Anak kiai sama juga lah anak ustaz. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati Tuhan, tutupkan kejelekan, buat kebaikan. Itu aja lah. Berat. Pertama kau pegang agama itu kuat, pertama kuat bantayan di dalam. Paling berat. Ya. Allahu Akbar. Ya ibu-ibu di rumah dengarnya. Aku dari hati ke hati ngomong cepat lamarkan anak-anak kau nih. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan alasan apa-apa lagi. Tidak ada alasan lagi. Cepat Tuhan. Daripada tornadonya kemana-mana nanti. La haula wala quwata illa billah. Tengok muka-mukanya nih. Muka-muka kasihan, muka-muka miskin.
Ya itu cahaya ilmu itu jauh. Karena maksiat terhari-hari. Ya, tidak ada cahaya ilmu. Lambat dapat. Nah, pada ibunya, aduh katanya, Ustaz ngomongnya apa? Bapaknya pikir di rumah nih. Itu kalau besok ada cerita, nah sini kata bapaknya. Nah, baru tahu. Kau tidak, ya, dipanggil dia. Nih, ya, paham tak? Nah, kau belum, belum balik lagi. Ya, Allah Akbar. Nah, kalau dulu, payahlah kalau ya. Ya latif. Ummul walad hiyal mamlukatul lati wati'aha sayyidu fahamalat minhu aw atat bi waladin. Nah, yang namanya ummul walad itu hamba yang dimiliki seorang perempuan yang dijima oleh bosnya, maka hamil daripada bosnya itu. Atau atat bi waladin, atau mendatangkan anak. Artinya dia hamil dulu, dijima oleh bosnya itu setelah dia melahir. Nah, itu namanya anak juga. Ada anak tiri, bukan anak angkat, bukan anak banting. Itu anak kalau ada kecil betul. Kalau besar dari emaknya baik pula. Nah, itu besar dari bapak. Baik pula. Ya, benar ya. Nah, itu masalahnya. Nah, jangan ya, nilai lagi kisahnya. Faslun wa idza arda'atil mar'atu bilabani waladan sara ar-radi'u waladaha bi syartaini. Dan apabila menyusukan seorang perempuan dengan susu, nih teteknya nih, bukan susu PM Pagro, bukan. Ya, bukan Denko, bukan. Dengan teteannya nyusu, kamu nyusu anak orang dengan susunya seorang anak, laki kata perempuan itu anak. Sarar radi, jadilah yang disusu itu anaknya dengan dua syarat. Pertama, ayyakuna hudunal haulain, anak yang disusukan itu usia di bawah 2 tahun. Jadi sebetulnya orang ambil anak angkat tidak bisa kalau tak punya anak sebetulnya. Jadi kalau karena punya anak lebih daripada anak itu, ini saya, istri saya. Dia punya, saya anaknya ada punya anak kecil kita di bawah 2 tahun nyusu, ada anak orang nyusu sama istriku nih. Nah, usia di bawah 2 tahun juga nyusu sama-sama nih dengan anakku nih. Ya tentu kan ada susunya nih. Sekarang susu besar-besar tak ada. Sebuah kelapa. Jadi mana disuntik sama dia. Ya, nyusu tuh di bawah 2 tahun. Nah, tuh ya. Dengan syarat, nah yang kedua, antur diam khamsa radati mutafarriqat, dia mesti nyusukan 5 kali susuan yang terpisah. Atau bisa kalau dia nyabut pentil kenyang ya, nah, sampai 5 kali susuan ya, cabut pentilnya itu berarti itu dia berhak punya bapak 2, ibu 2. Nah, macam Haji Bolot bisa. Ada kan di pelawak tuh, bapak 2, ibu 2. Nah, tuh. Ya. Apa dia bilang tuh? Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahaya katanya. Itu punya imitasi, punya asli. Tuh. Jadi yang sesusu nih, anak yang susu sama dia ini itu diharamkan nikah selama-lamanya. Itu namanya susuan. Adapun anak saya di atas ini boleh sih nikah sama itu. Yang tadi itu bisa karena bukan susu itu mulai itu sampai gawat itu namanya susu. Jadi orang sebetulnya yang bisa ngambil anak angkat itu orang yang masih menyusukan, ada anaknya yang usia di bawah 2 tahun. Ini dah punya anak besar kebo 5. Terus apa? Ada orang punya 5 anak angkat dah bisa, walaupun dia merah diambil sama kamu. Tak cuma anak angkat tetap itu tak boleh. Kalau usia 10 tahun mesti dipisahkan dari rumah. Haram laki-laki itu salaman ke anak perempuan itu. Bisa jadi bininya. Haram bagi perempuan itu salaman anak laki-laki itu. Kan bisa jadi lakinya. Orang tak paham ambil anak angkat tadi itu. Asal ambil aja. Jadi sebenarnya orang ambil anak angkat itu
mesti ada anak yang disusukan oleh istri itu di bawah usia 2 tahun. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha punya anak angkat. Nah, itu Nabi pelakunya. Nabi pelakunya itu. Aisyah itu punya ada anak angkat saudara jauh lah dari keluarga Jabir. Disebut namanya Zaid bin Harithah. Diambil, dia tak bisa pernah nyusukan, diambil anak kecil ke rumah. Masuk keluar sampai bisa begini ha. Masuk keluar masuk. Ya, dia macam emaknya salaman sana sini, kumpul sana sini macam hati-hati itu, dengar baik. Jadi dianggap macam keluarga lah, salaman biasa pak emaknya. Rasulullah kan pelakunya nih. Allah tegur Rasulullah. Itu kalau kau pergi ke Madinah tuh di atas kuburan Nabi itu di pelang macam emas itu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Allah bilang. Muhammad itu bukan salah bapak juga dia, tapi penutup para nabi dan rasul. Mulai saat itu diharamkan tabanni, haram mengambil anak angkat. Ngerti? Kalau orang kita kan ambil anak angkat itu kan memang tak punya anak. Ini ada pula mancing. Mancing ada istilah mancing, ambil anak orang. Memangnya ikan dipancing-pancing. Itu peler mancingnya. Nah aku ngomong terus, betul apa betul? Mana tahu dia mengangkat. Apa? Benar tak ada. Lesong tak ada sama itunya. Ya. Ayo. Tenang-tenang aja ngomongnya, ya tak? Jangan lagi ambil anak angkat, tak boleh. Aisyah itu pelakunya, batal anak angkat. Kalau begitu bagaimana punya anak? Ya, kalau Tuhan gampang dia bilang. Orang itu kan punya perkawinan itu ada punya anak laki-laki semua, ada perempuan semua, ada laki perempuan, ada tak punya. Udah itu aja. Aisyah termasuk yang tak punya anak. Tapi nanti di sananya, di dunia ini kesempatan kita beramal bagus baik juga tidak. Seandainya Anda masuk surga, apa di sana dikatakan Allah lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Di sana apa yang diinginkan pasti Allah kasih. Apa susah? Nak minta anak, nak minta bini, gampang tak? Masuk dulu di dunia ini. Jadi orang nak tahan ujian di dunia dulu. Tidak boleh ngambil sembarang. Ini ada suami angkat, ada bini angkat, ada kan? Ada anak angkat. Banyak sekarang, macam-macam. Tidak ada kisah kemana di sini yang budak perempuan ditidui sama 5 jantan. Kawan-kawan ada tak kemarin itu? La haula. Ini baru kampung ni pula. Ada sakok dia bilang, kaum masjid nidui dekat. Baiklah sudah. Budak 10 tahun, ada cerita saya ke rumah sama saya. Macam mana cerita? Jahannam tu. Paham? Bagaimanapun lagi perempuan berkumpul-kumpul gini, dua. Panas. Aku tahanlah. Tahan botak kau jalan cepat kalau buka kau. Perempuan itu bergerak juga dia tetet begini. Bergerak juga. Yakinlah kau. Ya. Wa yasiru zaujuha aban lahu, dan suami bapak yang emak angkat tadi jadi bapaknya juga. Jadi 2 bapak 2 emak, tapi itu hukumnya tidak bisa mewarisi, itu saja. Tidak bisa mewarisi. Ini ada orang anak sikoan, anak angkat kan? Ada mebin, lah boleh haram kan? Nanti dulu, Pak Hakim bilang, nanti dulu. Kenapa Pak Ustaz? Tidak bisa binnya walaupun di kakak sudah betul, tak bisa. Karena ini tak sah nikahnya ini. Kenapa tak sah nikah? Karena bukan anaknya ini, cuma diakui anak tak sah. Kalau begitu siapa? Abdullah maju. Kau ada punya bini bukan? Jadi orang kalau tak punya bapak tuh, tak punya emak Abdullah binnya itu. Abdullah baru nama. Abdullah baru Abdullah Sabta belakangnya. Baru boleh, tak boleh. Masa Zainab binti Sabta, bukan anak dia, tak bisa. Binti Abdullah Sabta boleh. Abdullah dulu dimajukan, baru bapak yang kedua, bapak yang angkat itu yang nomor 2. Tak sah nikahnya. Ngerti? Itu kalau dari saudara angkat, adik angkat, bapak angkat, bukan apa diangkat-angkat.
Ya, itu Rasulullah pelakukan ditegur Allah. Ada orang tukang biasa punya anak angkat sebenarnya kawinkan. Dan tidak berhak dia sebetulnya kalau mau dikasih warisan itu kalau ibaratnya hibah cuma sepertiga boleh. Tidak boleh ini tulis semuanya, haram dia punya. Awak punya abang, punya adik, punya saudara itu tidak boleh. Ngerti? Itu ya. Jelas itu? Nah, apa nih? Baca dulu ya. Satu di atas itu. Ini panjangnya. Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun fa kanahu taghayya wajhuhu kanahu kariha dzalik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk datang ke Aisyah. Di samping Aisyah itu ada seorang laki-laki. Pakanu tagayyar wajh, seolah berubah wajah Nabi. Kanu kariha dzalik, seolah Nabi itu tak suka yang begitu, benci ya. Faqalat, maka dia berkata Aisyah, innahu akhi, kata Aisyah itu saudaraku, kata Aisyah berkata. Faqala undurna man ikhwanukunna innamar radha'atu minal majah. Aitu haram umurrada idza kanat min zamanil ladzi yajumu fil insanu li faqdiha wa yashba biha wa hadza la yakun illa lis-saghir. Rasul berkata, kamu tengok perempuan saudara kamu itu yang mana? Hanya saja yang jadi saudara angkat sesuatu itu adalah minal majah. Ini kan cuma masalah kelaparan. Kalau sudah besar tak bisa. Nah, kalau sudah 2 tahun ke atas tapi ini cuma numpang cuma tidur nih. Makan cuma. Nah, ada sekarang orang bilang apa nama itu? Orang tua apa? Asuh. Ada kan? Ya, bolehlah tapi tidak boleh di rumah kita taruh di panti asuhan, kita kirim kan uang. Sekali-sekali boleh nengok. Tuh. Jadi kalau di bawah di atas 2 tahun tidak ada lagi ceritanya. Tidak lagi cerita. Dan lagi di bawah 2 tahun tuh mesti istri kita biasanya menyusukan, bisa menyusui lagi, masih menyusui. Apalagi yang malah bayi tabung itu. Jahanam betul kelakuan. Nah, sperma awak ditaruh sama orang. Gila tak kau? Sperma ini taruh ke bini kau kira. Nengok tak kau? Pang lah tahu sih. Ya. Sama lah nyucukkan benda tu ke situ. Betul walaupun dengan suntian. Paham? Sekarang tuh memang perbuatan aneh-aneh itu tapi disukain orang yang begitu. Ya. Kebetulan dia punya fulus. Ya, fulus juga ada yang tak betul pula fulusnya. Dari mana? Nah, ini tadi ya. Tengok nih. Aitu harrimur radha idza kana fil zamanil ladzi yaju'u fihi al-insan li faqdiha wa yashbu biha. Maksudnya itu diharamkan ar-radha. Ar-radha itu artinya kita membelah susuan ya apabila pada masa yang lapar daripada manusia dengan sebab kehilangan tersebut dan mengenyangkan baginya. Wa hadza la yakun illa lis-saghir, yang begitu kecuali bagi yang kecil. Bagi yang kecil bukan yang besar. Macam ini bikin anak angkat mana bisa? Bisa kawin sama bini aku nih. Kalau dia enggak juga, tidak bisa dia anak angkat. Ambil anak orang besar jadi anak angkat ke rumah mama, bahaya. Dia punya pelir juga, punya pelir kau? Ya, sedang-sedang bolehlah punya saudara baik rapat, iya. Itu bang, tidak boleh sembarangan. Jadi nak cari pahala mana dosa. Ayo kita belajar baik ya. Naam. Ini agak memang jadi jalan kehidupan ini kenyataan ada. Jadi keluarga yang tidak punya anak itu mengangkat anak perempuan, mengangkat atau mengadopsi. Nah, setelah anak perempuan ini balik, apakah kalau ayah itu menyentuh anak itu haram? Betul? Ini kan? Ya haram. Tapi sudah menganggap anaknya sendiri. Tidak bisa. Bukan dia mengandung bininya. Kan sudah diadopsi gitu. Adopsi itu kan cuma pengakuan. Iya, pengakuan. Tabani bahasa Arab itu. Haram adopsi anak orang. Kalau anak adopsi itu anak adik dewe. Misalnya kita adik saudara kita, adik saudara kita perempuan kah atau laki-laki itu punya anak, itu bisa. Tapi kalau Anda punya anak tidak boleh juga karena dia sepupu macam itu. Ada adiknya itu punya anak, kawan sama itu perempuan diharamkan serumah juga karena itu halal nikah, tidak boleh juga. Itu dekat sekali, sepupu sekali namanya.
Karena Ali itu dengan Rasulullah itu sepupu sekali. Tapi Fatimah itu keponakan jatuhnya, tapi kawin sama Ali. Nah, tuh keponakan sepupu masih bisa kawin macam paman. Ya, walaupun adopsi, walaupun anak angkat tidak bisa, tetap diharamkan salaman usia. Maka Rasulullah bilang anak kita saja, anak laki perempuan 10 tahun usia dipisahkan dari kamarnya. Jangan tidur sama adik-adiknya, laki-laki, ada perempuan jangan. Kalau sama laki sama-sama tidak apa, tapi kalau sama perempuan adiknya tidak boleh dipisahkan sana. Nanti tidak? 10 tahun usia anak kita itu, laki perempuan mesti dipisahkan tempat tidur. Nah, anak kita tuh apalagi anak angkat. Nah, kita sekarang payahlah. Rumah pakai refleks kan. Nampak. Nah, semut berbunyi dengar, betul tak? Nah, itulah kadang-kadang anak-anak pengajian ini, ayo ngaji baik. Hati-hati. Nah, melancong kemana-mana pergi video orang. Haram yang begitu. Dosa itu bertambah. Nah, yang dianggap dispensasi bukan dispensasi, itu haramat, haram. Ya. Maka setiap kita semestinya kita ini bertambah setiap hari kita diperkuat pengajian terus supaya kita lebih ada remnya itu. Kalau tidak dibiarkan panjang kisah, ya masalahnya. Nah, tersinggung rasa hati lah. Aku kau ini tersinggung hati Ustaz nyinggung. Tak tahu kau nak tersinggung tersungking lantak lah kau. Pokoknya aku bacakan. Ya, nak marah kau urusan kau lah. Yang penting Tuhan tak marah. Paham? Nah itu aja lah ya. Iya. Adopsi namanya, betul. Tabanni bahasa Arab itu. Ya, Aisyah saya ditegur Allah. Aisyah itu ditegur Allah pada anak ponaan itu jauh, anak keponakan beliau. Nah ini tadi. Nah nih, yang lapar ini kan grup lapar aja. Maka yang bisa jadi anak angkat tuh yang di anak kecil bawah, anak kecil baby. Tapi si perempuan bisa menyusui, kita masih punya anak susuan disusukan di situ. Ya, itu aja. Dan diharamkan kawin sama anak itu juga, sama-sama dia. Kalau ke atas tidak apa-apa. Nah, itu nama saudara bapak ibu susuan. Nah, itu saja. Maka mesti dicatat betul-betul kita pernah nyusu sama siapa. Maka Rasulullah itu kan dia lebih utama menyusukan anak itu dengan susu manusia, bukan susu binatang. Maka di Arab itu kan ada orang yang tukang upah menyusukan anak orang, ada kan? Nabi kan pernah disusukan ada tuh. Nah, pertama Nabi lahir tuh Suwaibah nama budak Abu Lahab misalkan. Ada kan ibu susuan yang jaga, Sa'diyah, Ummu Aiman, ada kan? Ada, tapi ada yang jelas yang menyusukan itu si Suwaibah itu pernah. Ya, kalau tidak salah saya Halimatus Sa'diyah. Kalau Ummu Aiman tidak pernah lagi nyusukan karena sudah anaknya gede-gede. Ibu angkat. Nah, macam ini disusukan, putus pentil gini. Sebesar ini. Sebesar ini susu kan? Pecah tuh susu buatnya. Ya, tidak ada lagi. Paham? Ya. Itu aja ya. Nah, tanya apa? Kurang jelas. Itu yang dia nyandar di tiang listrik itu kenapa? Nah. Aduh, dibilang malamnya teruk kami. Nah, tanya apa kau? Terang-terang aja tanya, tidak masalah. Tersinggung lah, tidak masalah. Aku pernah manjil situ lu, untuk singgung berat orang. Kalau gitu Ustaz selamanya aku nih. Bukan masalah gitu hukum. Makanya segala sesuatu supaya yang jadi penyelesaian itu kan anak angkat apalagi perempuan di rumah itu bom waktu namanya. Bom waktu. Anak laki-laki juga anak angkat di rumah bom waktu buat bini, buat anak di rumah. Macam kamu saudara nih, saudara adik. Kau punya anak saya perempuan. Tidak boleh gabung rumah. Sepupu sekali tak? Dia boleh kawin. Ya betul lah saudara sepupu. Tapi setendang nanti. Apalagi orang lain. Ngerti? Ya, itu aja lah. Nah, tapi kalau sudah balik pengajian dah. Nah, dah. Nggak ustaz itu haram semua. Tak boleh. Ya botak kau. Dengar apa? Cabut kau. Betul tak? Kenapa? Kenapa mentel? Takut dia. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seorang anak tuh lagi step gitu, lagi kena step? Nah, kenapa? Tak ada sembuh-sembuh Ustaz, jadi dijual sama kakak ibu gitu.
Jual gitu apa Dah. ada sih. Jual anak ya. La ilaha illallah. Cepat sembuh gitu. Man bisa urusan jual-jual. Bayar 2.000. Mana ada? Itu tadi sama lah mancing tadi. Sama lah mancing enggak? Nah punya anak mancing dia ambil anak orang kan? Sama lah itu. Supaya sembuh dia bilang jual sama orang. Jual sama aku aja. Nah, step itu kan panas paling tinggi. Nggak ada yang gitu. Makanya Nabi ngajarkan supaya anak jangan step itu ketika lahir. Nah, dibacakan apa? Tuh, ada kan? Apa deh? Inna anzalna itu dibacakan. Ada kan? Ini sama itu Maryam itu dibacakan. Ada kan? Ada di situ. Adzankan, ada kan? Diadzankan anak sebelah kiri, bacakan kalimat tauhid, baca inna anzalna. Itu supaya anak itu selama seumur hidupnya tidak akan berbuat zina. Tuh. Jadi nak kawin itu belajar betul anak itu apa yang dihembuskan. Tidak, anak baru lahir sudah dengar lagu dah. Gini-gini kepalanya. Ada anak sekarang lagu udah dengar gini. Dan bertahun api udah main tadi. Betul apa betul? Itu penyakit kita. Ada. Atuknya main gitu. Nah dijual orang macam-macam kau. Kalau ketahuan besar dia bilang, kau pernah dijual bapak kau? Mana? Nah, marah dia. Aku dijual dia bilang. Ya itu istilahnya mungkin. Ya, nanti dijual pas sembuh. Kita cari ke dokter sana, spesialisnya. Nah dijual. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu punya anak mesti paham. Pakai apa nanti? Kan ada obat tuh ya. Ya pendingin ada kan? Pakai jelly ke sini, pakai anu ke sini punya anak tahu panas dingin gitu. Turunkan kadarnya tuh mungkin daripada sini sampai 37 ke bawah. Yang 40 ke miring itu budak matanya. Itu aja. Step. Nah, step itu artinya itu ada namanya syaitan betina yang mencabuli anak itu. Ada punya indah baca tuh. Ada tuh. Ya ada masalah anak sering step itu masalahnya. Makanya dibacakan kuping inna anzalna. Ini sama ini mana dengar. Lagu ini lagu-lagu dengar muda tuh. Tasmiyah tuh coba kalau sudah orang bertasmiyah apa? Betul lah, sudah tasmiyah mulai tes. Nah, dah mulai tes tuh mulai lah tuh. Ya, akan menyumbangkan lagu dari daerah Kerala, daerah Bombay, onta yang sedang menukik ke bukit. Nah, lagu dia. Nah, itu tadi ada kan? Ya. Allahu Akbar. Nah, ini penyakit kita yang tasmian. Mudah-mudahan besok tak begitu gitu. Ada yang undang tadi kan? Nah, bilang dulu kalau enggak kami tak pergi. Itu aja. Apa dengan kau? Sawan dia. Saya tanya sedikit. Di kehidupan kita umat Islam ini ada ini tahayu atau kenyataan keberatan nama. Jadi ada anak yang namanya itu mungkin kalau disandangi dia sering sakit. Ya. Harus dirubah nama. Menurut Islam gimana ini? Enggak ada. Kalau keberatan badan tuh ada tuh. Ini keberatan badan ada. Keringanan badan ada. Enggak ada ya. Keberatan nama tuh ada kisah. Cuma kepanjangan mungkin. Kepanjangan nama tuh panjang betul payah. Orang Arab mana pernah panjang nama itu? Abdullah, Salamah, Ummu Salamah, Zainab, Zakiyah, siko semua. Kalau kita panjang namanya bingung baca kan? 3 berangkap. Anak kau siapa nama? Bapak kau siapa nama? Panjangnya. Habis KTP itu. Bapaknya dari mana bapaknya? Betul tak? Nama sepanjang apa? Siko aja lah. Aisyah, siko kan? Zainab mana ada pakai Siti? Fatimah, siko kan? Mana ada pakai Siti? Khadijah, satu kan? Hafsah kan? Maimunah, satu kan? Ya, kita ini panjang betul. Nama kau siapa? Ahmad Rifai Al-Kababi. Ya, panjang. Nanti bapak pula bapaknya itu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wih, begini Nah, ada masa betul bapak kau? Belum maknya ke masuk. La ilaha. Itu nama tuh dosa panjang-panjang itu. Payah, bukan keberatan, tidak kepanjangan cuma. Tidak ada istilah berat tuh. Ya, kalau berat itu dipikul kah? Ya. Cuman nama itu yang bagus lah pilih nama.
yang bagus. Karena Nabi SAW mengatakan ujar Nabi, antum tud'auna yaumil qiyamah bi asmaikum asma'i abaikum fasinu asma'akum. Nanti pada hari kiamat kamu tuh akan dipanggil dengan namamu, dengan nama orang tuamu, perbaiki namamu itu. Yang nama bagus, yang tak bagus jadi baik, yang baik lebih baik lagi. Nah, ini namanya siapa dulu nih? Nah, coba namanya. Nama dewa Hindu dulu. Rama ya. Nah, namanya Abdul Ghani ganti udah. Nah, itu. Ini nama Abdullah udah bagus. Nah, itu. Nah, kalian belajar itu. Ya, ada yang ganti nama sudah. Ya, ada nama kan? Nih. Nah, cuma ini bercampur masih namanya nih. Sudah kalah tapi dengan Argentina. Ya, pindah grup sudah. Ya Ronaldo pindah dah. Ya, sudah kalah dah. Ya sudah kalah deh. Nah, itu namanya Sabta Marga. Nah, itu kalau dibilang Sabta Nabi. Ya, beritahu ayahnya. Ya. Banyak ada nama orang. Bukan berat dah kepanjangan. Maunya nama itu yang selepel sama dengan bahasa itu. Yang model-model nama. Ini Muhammad Henry. Mana Henry, mana Arab, mana Amerika. Riano de Lutfi, yang satu Portugis, yang satu Al-Banjari. Mana cocok? Ya, betul. Mbak kita kadang kasih nama terus hendak dia aja. Ada nama orang Masnawati, 2 kali kena kerjain orang. Ada Masnawati, Misnawati ada sama juga. Ernawati sama. Arina tuh tengok aku nih ya. Nah, Herawati, Hera tentu kucing. Berarti itu. Ya, itu nama Diki, ayam jantan. Ada. Nih Diki, ayam jantan. Nah, dah. Orang Madura. Nah, tidur di belakang. Oh, katawan. Tedung le malaman. Ya. Kalau Cak Madura sana Diki itu tak beri. Tak pukul. Kalau orang Jawa Timur tak pukul itu pukul betulan. Kalau kita tak pukul tak jadi kan, tak pukul. Kalau Cak Madura itu tak beri. Meteng ya katanya. Paham nama kau? Tak bisa lagi dibawa dari permak. Ya sudahlah, bapak kau sudah jadikan kau, alhamdulillah sudah ya mak kau ada. Cuman itu diperbaikilah. Kalau itu di nama yang model-model itu diringkas sajalah supaya jangan bingung orang enggak ada. Ya kan? Itu saja. Ngerti tidak? Kalau Angga itu lagi perempuan. Laki-laki. Kalau Anggi? Nah, kalau Anggi Angga? Nah, ya kan? Itu aja mas. Bukan dari istilah keberatan tidak ada. Cuma Nabi merubah nama tak bagus jadi baik. Karena nama itu kadang-kadang bisa merasanya. Siapa nama? Kodok. Tuh kawan. Ilo loncat-loncat. Nah, itu kan. Tak cantik. Nah, nama yang bagus dengan tak baik itu kasih nama orang Asyah. Asyah itu maksiat diganti Nabi Jamilah Nabi. Nah, diganti sama Nabi. Ya, itu namanya ya. Nama orang Harb, nama Sahlan kan Nabi. Begitu boleh. Ganti supaya enak didengar, mudah dicerna dan doa juga. Ya. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim. Indah tuh ha. Karena nama Abdullah itu yang perengutan muka. Kemarahan pula, tak cocok. Ya, tak cocok. Senyum indah. Ya, kalau enggak lantaklah. Nah, ya paham tak? Beritahu, yang pemarahan bang gitu. Bisa bilang. Ya, ini betul. Balik kah? Ya, tidak boleh gitu. Ya. Masih ada waktu. Adzan ya? Nah, itu kisahnya apa ya? Tapi ini betul-betul tidak ada istilah keberatan. Cuma Nabi yang tak bagus diganti Nabi baik. Nah, gantilah bagus baik nama tersebut itu supaya jangan hal-hal nanti menyebabkan yaumul qiyamah kita dipanggil beda karena barakahnya nama itu orang-orang senama-sama Nabi, nama itu yang paling dulu dipanggil ya keluar daripada suatu hal-hal yang membahayakan bagi dia. Itu sajalah wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ya. Bismillah. Amin. Amin. Amin ya Rahman. Amin. Amin. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Allah. Amin. Amin. Amin.
Amin ya rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu Minna wa minkum.